Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar modul outdoor inverter ya. AC, khusus AC. Sebenarnya sama aja sih, mau AC, kulkas sama ya. Penting dia inverter. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara kerja ya. Kenapa dia bisa disebut inverter? Nah, di situ. Jadi kita akan bahas mulai dari bagian-bagian awal ya. Dari ini adalah soket ya, ini konektor outdoornya, konektor outdoor di mana yang barang contoh saat sekarang ini adanya merek punya sub ya, yang punya sub inverter. Di sini dia menggunakan kode N1 sama 2 habis itu ground ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagian-bagian di mana yang disebut inverter, di mana yang namanya controller ataupun yang lain. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dari mana masuk api dan bagaimana cara kerjanya. Kebetulan yang ini full inverter ya, sama pen outdoornya pun inverter. Nah, buktinya itu ini. Dia sudah memakai ini. Pen motornya pun sudah memakai inverter. Ini IC inverternya. Nah, jadi kita harus balik dulu. Di sini kita akan menjelaskan aja sedikit. Di sini ada elko besar 400 volt, 450 volt ya. Ini sama kayak punya apa? Kayak SMPS besar kayak Trapolas. Sebenarnya sama sih, kurang lebih sama ini cara kerjanya kayak Trapolas gitu. Dan ini konektor ke kompresornya, dan ini adalah IC IPM-nya. Nah, ini adalah dioda penyarah ya. Dioda sisir, dioda bridge, macam lah situ. Nah, IC ini bekerja dia setelah masuk, kita balik lah, kita lihat jalurnya ya. Oke, nah begini deh. IC IPM adalah ini ya, ini IPM kelihatan ya. Nah, pokoknya ini IC IPM. Yang tadi di belakang kita menandakan dengan ini konektor ke kompresor ya, ini UVW-nya ya. Oke. Ini arus dioda bridge-nya. Jadi arus masuk 220 volt. Ini 220 volt. Yang ini data ya, ataupun yang satu lagi. Jadi ini datanya. Masuk 220 volt, dia masuk ke sini. Nah, di sini ada lilitan masuk dari sini. Habis itu dia akan langsung ke sini. Masuk dari sini. Mana kelihatan enggak? Aduh. Sudah dari sini langsung ke sini ya. Habis itu ke sini. Habis itu masuk dia ke penyarah di sini. Ini jalurnya. Jalurnya ini masuk ke dioda penyarah ya. Di dioda penyarah diarahkan dan masuk ke kapasitor besar yang dua ini. Ini adalah kapasitor besar 450 voltnya tadi. Jadi setelah ini masuk ke IC IPM ya, masuk ini dia, masuk ke IC IPM melalui fuse. Ini ada fuse ya, masuk yang bagian plusnya di sini dan minusnya di sini ya. Apakah setelah masuk arus itu maka IC ini bekerja? Ya tentu nggak segampang itu ya. Dia nggak bekerja. Jadi di sini ada yang bagian untuk kontrolernya. Ini masuk lagi ke bagian sini. Jadi di bagian sini. Nah, ini dia. Masuk ke sini. Masuk ke sini, inilah yang memerintah IC IPM-nya ini bekerja. Jadi data yang tadi yang kabel merah ini, yang dari indoor masuk ke sini, habis itu diperintahkan ini. Nah, untuk ini bekerja dia memerlukan tegangan ya, yang sering bermasalah tuh ini. Ya, jadi untuk mendapatkan tegangannya itu dari mana? Dia di sini menggunakan SMPS kecil. Nah, ini SMPS kecilnya. Ini ada 7805
untuk 5 volt, 15 volt, 12 voltnya ada ya. Jadi apa yang mengangkat ataupun menghidupkan power switchingnya itu, dia menggunakan ini IC power supply. Ini kalau untuk sub dia menggunakan MIP 2K3 ya, MIP 2K3. Nah setelah ini kan ada trafo switchingnya nih. Nah ini ngambil dari sini. Setelah di sini, ini kan di sini udah 300 volt ya, kurang lebih 300 volt. Nah itu langsung masuk ke IC power supply-nya untuk menghasilkan 5 volt, 12 volt sama 15 volt. Nah inilah sering juga bermasalah nih. Kadang kalau kena cicak itu meleduk ininya. IPM-nya aman. Kenapa ini aman? Ya karena sebenarnya 220 volt itu standby, hidup terus di sini. Tapi ini nggak hidup. IPM-nya nggak hidup. Kalau nggak ada perintah dari sini, dari datanya nggak masuk, dia nggak hidup. Tapi kalau untuk SMPS-nya ini dia tetap hidup. Jadi makanya lampu yang ada di sini nih itu tetap nyala. Walaupun outdoor tuh nggak hidup, maksudnya ya kompresor nggak bekerja, tapi di sini hidup. Maka dari itu ini sering jebol. Ya, sama kayak PCB indoor, dia standby terus, standby. Jadi untuk nanti mengetahui dia bekerja, maka di sini ada relay inilah yang memutus atau menghubungkan ini untuk bekerja, diperintahkan oleh ini. Nah kalau untuk inverter kecil ini sama, dia bekerja dari sini juga yang memerintahkan. Cuman ini untuk pen motor ya. Kalau untuk AC LG itu masih menggunakan pen biasa ya. Kalau untuk ini memang sudah full inverter, baik pen motornya maupun kompresornya itu sendiri. Jadi untuk penjelasan sebenarnya yang keluar dari IC IPM itu harus apa? Nah ini yang banyak selisih paham antara teknisi ya. Jadi sebenarnya bukan selisih paham. Sebenarnya di kompresornya itu sendiri dia sudah tertulis 3 fase gitu ya, 3 pas. Berarti sebenarnya kompresor itu bukan DC, melainkan AC 3 pas. Nah dia dari mana dia dapat AC 3 pas itu? Sementara kan yang masuk 220 1 pas. Nah itulah fungsi ataupun gunanya dari IC IPM ini. Inilah yang menghasilkan 3 pas itu sendiri. Makanya dia kalau di test pen itu hidup dua-duanya, tiga-tiganya hidup tuh. Ya, jadi jangan sampai ada yang keliru lagi. Kalau katanya yang kompresornya ini pakai DC, kalau dia betul-betul murni DC itu kasih aki hidup itu. Cobalah kasih aki kalau yang ini nih hidup apa enggak, meleduk iya. Ya. Jadi jangan ada yang salah paham lagi. Cara kerjanya bagaimana? Sebenarnya banyak yang sudah menjelaskan bagaimana cara kerja inverter AC ini. Ya. Berbeda. Hati-hati. Jadi bukan maksud menggurui, cuman memperjelas saja ya. Kalau Anda percaya boleh, nggak percaya ya sudah, cari tahu sendiri aja. Oke. Jadi sebenarnya itu aja yang bisa saya jelaskan. Kalau kurang lebih minta maaf, ataupun kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Terkait kode-kode, error, nah hal itu udah beda lain lagi. Nah itu sudah banyak di searching di mana ada, ataupun di template outdoor itu sendiri sebenarnya ada, ataupun di indoor kadang ada. Di situ ada kode-kodenya. Ya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Kalau mau menghujat silakan, saya terima dengan lapang dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.